Meski sudah memegang sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan, mengapa warga masih sulit terhindar dari sengketa lahan? Kami ajak Anda membahasnya bersama ahli agraria Iwan Nurdin. Selamat sore, Pak Iwan. Selamat sore, Mbak Firji. Ya, Pak Iwan, ini SHM sudah dipegang, tercatat lagi secara resmi dan juga sah. Jadi di mana di sini celah untuk sengketanya? Saya kira ini bukan kejadian yang pertama ya, ada banyak kejadian yang demikian, ada banyak HGU tiba-tiba terbit di atas hak milik. Kemudian ada juga hak milik tiba-tiba digusur oleh putusan pengadilan. Ada juga di tempat-tempat lain keputusan pengadilan dibeli oleh orang-orang atau kelompok mafia tanah untuk dijalankan untuk mengusir warga. Nah, saya kira BPN mesti melihat ini secara seksama ya, bahwa produk-produk dia itu telah dijalankan secara baik atau enggak. Karena begini, ketika SHM ini diterbitkan, kemudian ada riwayat tanahnya berasal dari SHM sebelumnya, kemudian akta jual belinya juga berasal dari SHM sebelumnya, yang ternyata itu telah ada putusan pengadilannya, dan ini membuktikan bahwa pihak pengadilan juga dengan pihak BPN tidak pernah melakukan satu pemberitahuan terhadap putusan pengadilan, sehingga ketika terjadi akta jual beli, ketika terjadi balik nama dan lain sebagainya, sertifikat itu dinyatakan sah, sertifikat itu dinyatakan clear and clean. Nah, sekarang putusan pengadilan tersebut juga dijalankan lewat proses eksekusi yang tidak taat prosedur, sehingga dikatakan tadi besar kemungkinan salah objek dan besar kemungkinan juga tidak pernah melakukan pemberitahuan kepada pihak BPN. Nah, saya kira di sini kita bisa lihat siapa yang sesungguhnya menjalankan praktek demikian ini. Ya. Artinya di sini kalau secara prosedural memang Anda betul-betul melihat ada kekeliruan untuk eksekusinya? Saya kira ya. Kenapa? Karena tidak diberitahukan kepada BPN, kemudian belum diukur objeknya benarkah sesuai dengan sertifikat, sesuai putusan itu letak objeknya secara tepat, kemudian sekarang telah diperiksa bahwa di atasnya ternyata tumbuh sertifikat-sertifikat SHM yang asli dan dikeluarkan oleh BPN, dan tentu saja proses demikian itu telah dinyatakan bahwa clear and clean. Nah, pertanyaannya sekarang kenapa pengadilan begitu memaksa melakukan eksekusi di area tersebut, bahkan tanpa pemberitahuan siapa yang menggerakkan mereka, siapa yang menginginkan tanah-tanah warga tersebut, siapa yang menggunakan putusan pengadilan, yang selalu kita bilang kita harus menghormati putusan pengadilan, padahal putusannya di kemungkinan besar di objek yang berbeda gitu. Dan juga mengapa putusan tersebut tidak diberitahukan kepada BPN sehingga terdapat praktik jual beli turunan yang akhirnya masuk kepada pembeli-pembeli klaster yang hari ini. Bahkan mereka mengikatkan dirinya kepada KPR Bank, mencicilnya, membayar pajaknya, dan sudah lunas tiba-tiba dapat dilakukan eksekusi. Jadi saya kira memang ini satu proses yang berulang ya. Ini bukan yang pertama saya katakan, Mbak Firji. Ada di Sulawesi Tengah juga kejadian serupa. Sertifikat-sertifikat hak milik dengan dasar putusan pengadilan yang telah lampau bisa dilakukan penggusuran secara menyedihkan gitu loh. Bahkan yang dekat beberapa tahun yang lalu di Teluk Jambe, Kerawang, ada putusan pengadilan juga digunakan untuk mengusir satu kelurahan gitu loh. Nah, tata cara semacam ini itu sebenarnya memperlihatkan bahwa ada satu modus mafia tanah yang kemungkinan besar menggunakan pengadilan untuk menghasilkan satu putusan-putusan, menunggu waktu yang tepat untuk dilakukan eksekusi, dan itu dilakukan oleh satu tangan-tangan yang kuat sehingga eksekusi ini bisa dijalankan tanpa pemberitahuan, tanpa prosedur yang baik, dan akhirnya sekarang siapa yang mau bertanggung jawab kalau dia dinyatakan salah objek, padahal tanah dan bangunan masyarakat telah ditutup pelang, telah diberi garis, dan di BPN menyatakan bahwa kemungkinan salah objek. Dan bukankah ini yang rugi dan sangat menyedihkan itu masyarakat? Lalu siapa yang akan mengambil tanggung jawab semacam ini? Negara lewat tangannya itu harus memastikan soal-soal demikian ini nggak bisa terjadi. Nah ini Pak Iwan, bicara soal negara di sini, Pak Menteri ATR, Pak Nusron Wahid sudah berkunjung ke lokasi yang dieksekusi dan menyatakan akan memperjuangkan ini kan. Jadi Mimi yang sudah menang katanya di pengadilan ini harus bisa memberikan ganti rugi. Apa jaminannya, bisa nggak sih seperti itu gitu loh? Ya,
nggak ada jaminannya, tetapi memastikan bahwa produk BPN yang terakhir itu adalah yang paling kuat, paling bisa dipercaya dan harus ditegakkan putusannya oleh BPN bahwa klaster-klaster itu adalah milik masyarakat dan telah dilakukan secara prosedur dengan baik, yaitu yang harus dipertahankan. Yang kedua, memastikan orang-orang yang hari ini telah digusur, tanahnya ditutup, kemudian bangunannya telah dirusak dan lain sebagainya, ya negara dalam hal ini harus turun tangan. Apakah Pemda, PN-nya sendiri, BPN-nya sendiri harus turut serta tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah ini sehingga secara sosial bisa dipulihkan, secara hak juga bisa dipulihkan, dan tentu saja tadi kan sudah dikatakan ya oleh Pak Menteri ya bahwa putusan itu menyatakan bahwa Mimi Jamilah lah pemilik tanahnya, namun dia tidak membatalkan sertifikat-sertifikat yang lainnya. Harusnya putusan itu mengarahkan bahwa dia meminta agar sertifikat lanjutan dibatalkan. Nah, persoalannya dahulu itu belum ada sertifikat turunan. Dahulu itu sertifikat-sertifikat itu terus dijual belikan ke bawah sehingga sampailah ke akte jual beli yang terakhir ini dan balik nama kepada masyarakat yang di klaster. Ya. Kok bisa? Kok bisa BPN dan juga pengadilan tidak berkoordinir sehingga tanah-tanah yang mungkin statusnya tumpang tindih dengan putusan pengadilan tersebut bisa ada sertifikat barunya. Jika tumpang ini Pak tindih, Iwan, jika kalau tidak kita- tumpang tindih, kok bisa ada pengadilan memaksa satu eksekusi di lokasi yang tidak pernah diberitahukan dan diukur terlebih dahulu bersama BPN. Nah, kita kalau bicara soal status di BPN, soal tumpang tindih yang tadi Anda katakan, ya misalnya saya, Anda, dan kita warga calon konsumen, kan bagaimana kita bisa tahu gitu. Kadang-kadang kita mengecek ke BPN, aman katanya di sini ya kan. Tanah kita aman, bisa kita beli. Tapi ternyata ya kejadiannya bisa seperti ini. Nah, bagaimana kita sebagai calon konsumen bisa memastikan agar kita tidak bisa mendapatkan masalah yang seperti ini? Kita berharap sama siapa kalau negara BPN di sini aja bisa ditabrak, pengadilan bisa ditabrak? Ya, seharusnya jika terkoordinir dengan tepat ketika BPN, kita meminta informasi kepada BPN bahwa tanah yang hendak saya beli kemudian dinyatakan clear and clean, tidak sedang diagunkan, tidak sedang bersengketa, tidak sedang digadai dan lain sebagainya, itu BPN memberikan informasi yang jelas dan itulah yang jadi bahan bagi PPAT melakukan akta jual beli. Nah, masalahnya jika putusan-putusan pengadilan itu tidak diberitahukan kepada BPN, bagaimana satu sistem kita itu sudah otomatis daerah-daerah atau nomor-nomor tanah yang telah ada putusannya atau sedang berperkara di pengadilan itu harus secara otomatis terhubung dengan sistemnya BPN. Dan yang kedua, kalau ini belum terhubung, ya tentu saja pihak BPN harus proaktif juga meminta informasi yang jelas. Nah, sayangnya ini memang putusan yang sudah puluhan tahun yang lalu, bisa jadi memang sistem informasi yang dahulu kala itu tidak terekam dengan baik. Kalau hari ini seharusnya kejadian semacam ini tidak bisa kita tolerir lagi karena antar instansi itu sistem informasinya sudah berjalan, terintegrasi saling ya, ngecek sudah itu saling lebih terhubung baik. dan terbuka. Ya baik Pak Iwan, mudah-mudahan tidak banyak lagi kasus-kasus seperti ini dan bisa dihindarkan. Terima kasih sudah bergabung, berbincang dalam Metro hari ini. Pak Iwan Nurdin, selamat sore, terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.